Ya, bertemu lagi bersama saya Agusman ya, para sahabat petani walet dimanapun Anda berada. Ya, semoga Anda sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan ini, pada video ini saya akan mengulas, akan men-sharingkan kepada Anda, para petani walet dimanapun Anda berada, sebelum Anda membangun gedung walet atau Anda yang saat ini ada gedung walet, mungkin kendalanya ada sedikit permasalahan atau lambatnya perkembangan rumah walet. Pada video ini saya akan membahas tentang LMB ya. LMB dan void untuk bangunan rumah burung walet dengan lebar 6 meter atau 8 meter ya. Khusus di video ini saya akan membahas yang menghadap ke arah timur. Gedung yang posisinya memanjang atau menghadap ke arah timur ya. Oke, pertama-tama kan banyak ini yang bertanya nih, kenapa harus menggunakan dua LMB ya? Saya selalu membuat dua LMB di gedung saya ya, seperti yang satu ini. Ini adalah LMB yang menghadap ke arah timur dan yang satunya adalah LMB yang menghadap ke arah utara ya. Kenapa di video pertama ya, di bagian pertama saya sampaikan bahwa gedung kita arahnya harus pas ya. Jika gedung tersebut menghadap ke timur, LMB menghadap ke timur dan ke utara, maka posisinya ya, kalau ini matahari ya, kalau ini adalah jalur matahari timur barat, maka posisinya sebaiknya lurus ya, ambil di 0 derajat, di 90 derajat, atau boleh miring seperti ini. Kenapa seperti ini? Kenapa harus lurus dan boleh miring? Karena apa? Yang kita butuhkan adalah cahaya matahari pagi yang masuk ke LMB ini dan cahaya sore hari yang masuk ke LMB satunya. Kenapa harus ada cahaya? Nanti Anda akan tahu kenapa harus ada cahaya yang masuk ke lubang LMB. Oke, pada video sebelumnya saya lupa sampaikan ya, ukuran LMB yang ideal berapa. Sampai saat ini jujur saya belum menemukan ukuran LMB yang ideal berapa. Saya hanya selalu menggunakan tinggi sekitar 40 cm, 35 sampai 40 cm, dan lebarnya sekitar 60 sampai 80 cm ya. Jadi ada ukuran yang saya gunakan itu 40, lebarnya 80 ya, tingginya 40, sama di posisi ini juga sama. Dan LMB yang satu ini tinggi dari lantai, jika Anda membangun gedung 3 lantai, tinggi dari lantai ini kurang lebih khusus untuk lebar gedung dengan lebar 6 meter dengan rumah monyet katakanlah 3 kali 6 meter ya, tinggi dari lantai sekitar di 160 dan 180 cm ya. Di 180 cm boleh, di 160 juga boleh ya. Dan sekitar 2 meter dari tepi ya. Boleh nggak agak ke tepi? Boleh, cuma pengaturan cahayanya dia terlalu terang. Jadi kalau Anda geser sedikit ya, geser sedikit agak masuk ke dalam sekitar di 2 meter ya, itu cahayanya agak terbatas ya. Oke. Jadi untuk kalau kita menggunakan 2 LMB, kenapa harus 2 LMB? Tujuannya adalah ya, kita lihat sama-sama di saat posisi kita lurus menghadap timur dan utara atau agak serong sedikit, maka cahaya yang masuk dia akan tertampung ke dalam ruangan rumah monyet ya. Akan ada cahaya dalam ruangan monyet. Kenapa harus ada cahaya? Anda harus tahu bahwa burung yang survei itu cenderung siang hari ya, dan sekitar di jam 2 sampai jam 3. Setelah itu, maka burung-burung yang survei itu biasanya kalau tidak menginap, dia sudah akan kembali ke gedung awal dia ya. Sedangkan burung yang sudah menginap, dia akan pulang pada saat sudah maghrib atau sudah sangat sore, sehingga seperti apapun di dalam ruangan gelap atau sangat gelap pun, burung tersebut sudah terekam memorinya jalur untuk dia masuk dan keluar itu seperti apa. Namun untuk burung yang survei, dia butuh panduan cahaya sehingga dalam ruangan itu ada alur cahaya untuk turun ke bawah. Posisi voidnya di mana? Ya, ini posisi void adalah di pojokan monyet di sini ya, di pojok ya, di pojokan monyet ini ya, LMB di posisi ini dan posisi yang satunya di sini ya. Maka cahaya akan
ada tampungan cahaya, sehingga cahaya akan masuk ke void satunya. Berapa sih ukuran voidnya? Ukuran voidnya boleh di 150 kali 150 atau di 100 cm kali 150 cm. Ya, mau 200 cm kali 200 cm juga boleh, cuma dia akan terjadi lebih terang aja. Ini untuk yang lantai 3 ke lantai 2. Kita lihat untuk lantai 2 ke lantai 1 posisi di mana ya. Karena gedungnya menghadap ke timur dan satu LMB menghadap ke utara, maka kita idealnya mengambil cahaya utara ya. Mengambil cahaya utara sehingga void di lantai kedua ya. Di lantai kedua ini voidnya ada di bagian tengah. Ukurannya sama dengan yang di atas ya. Bagaimana untuk void yang di bawahnya? Ya, untuk void yang di bawahnya cenderung sudah agak ke tepi. Ini kalau bangunannya jadi dari pojok ini ke posisi ini di sekitar di 4 meter ya, 4 meter. 4 meter di sini sampai 5 meter ya. Karena apa? Cahaya miring ya. Cahaya miring karena tadi dari void rumah monyet akan tertampung cahaya dan cahaya akan menembak sampai ke lubang ini, bias cahaya. Sehingga burung untuk masuk dan keluar dia akan lebih mudah ya. Ada alur cahaya yang untuk memandu dia masuk dan keluar. Keduanya juga anak burung yang menetas di gedung ini ya. Jika voidnya rumit untuk anak burung keluar, maka burung cenderung akan mati dalam gedung karena dia kesulitan untuk mencari jalan untuk keluar ya, lubang untuk keluar. Sehingga pada saat dia masih kecil kan sulit nih terbangnya ya. Tapi dengan void seperti ini maka anak burung akan lebih gampang keluar dan masuk. Kemungkinan burung tersebut akan selamat dan juga akan lebih banyak yang tetap menetap di gedung ini ya. Oke, ini untuk yang hadap ke timur dan hadap ke utara. Jika yang untuk gedung yang menghadap ke utara ya, bangunan menghadap ke utara, jika memanjangnya utara selatan, maka voidnya berbeda ya. Tapi ini adalah memanjang dari timur ke barat dengan lebar minimal 6 meter ya. Ya, yang tadi saya tunjukkan adalah gedung yang 3 lantai ya. Gedung 3 lantai. Jika Anda tidak ingin menggunakan rumah monyet, ya, Anda bisa juga dengan menambah sedikit biaya aja ya. Jadikanlah gedung ini menjadi 4 lantai ya. Ini menjadi 4 lantai. Posisi sama. LMB maupun LMB satunya ya, itu sama. Yang berbeda adalah gedung ini tidak menggunakan rumah monyet lagi, sehingga Anda hanya cukup tambahkan sedikit material ya, untuk menyambung rumah monyet yang harusnya tadi kecilnya 3 meter. Anda tambahkan lagi, kalau gedung 12 meter maka tambahkan 9 meter lagi. Penambahan biaya ya pasti ada ya. Tapi keuntungannya adalah di lantai keempat sudah sangat luas dan bisa dijadikan ruang inap yang lebar ya, seperti ini. Tunjukkan dalamnya ya. Jika Anda menggunakan 4 lantai ya, tanpa rumah monyet, otomatis Anda wajib menyekat ya. Harus ada sekat di posisi ini sehingga cahaya tidak langsung menembak ke ruang inap, tapi cahaya ada masuk dari seperti ini ya. Ada masuk seperti ini. Ini jika cahaya masuk dari sini kan dia tidak ini, jadi bisa masuk seperti ini ya, untuk gedung 4 lantai ya. Beberapa bangunan saya juga menggunakan sistem seperti ini ya, tanpa rumah monyet ya. Kalau 3 lantai boleh nggak tanpa rumah monyet? Boleh ya, 3 lantai juga boleh, tapi sistemnya sama, harus ada sekat. Sekat tersebut Anda juga bisa gunakan, tempatkan di lantai bawahnya ya, di lantai 3. Atau kalau hanya 3 lantai, di lantai 2-nya juga boleh, tapi nggak perlu besar-besar. Gedung ya, jangan terlalu khawatir itu terang, tidak apa-apa. Gedung masih baru nggak apa-apa, karena masih banyak tempat untuk pilihan burung ya. Video ini saya bagikan tentang bagaimana meletakkan void ya, LMB, dan kenapa harus 2 LMB dan kenapa harus ada cahaya ya. Ingat, burung yang survei itu adalah
selalu di pagi hari ya, agak siang dan siang hari ya. Burung yang survei membutuhkan cahaya untuk keluar masuk gedung ya. Anak burung yang menetas di gedung ini juga membutuhkan alur cahaya, sehingga kenapa harus penataan cahaya dan voidnya penempatnya benar. Ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan gedung Anda supaya lebih cepat ya. Begitu juga dengan burung-burung baru yang masuk ke gedung Anda. Burung mau menetap biasanya karena setelah dia survei itu, setelah dia survei, dia merasa cocok dengan gedung tersebut, maka dia akan menginap ya. Bukan suara hanya untuk mengajak dia datang ya, tetapi kenyamanan dalam ruangannya. Pertama adalah void dan cahaya ya, yang selanjutnya baru yang lain-lain ya. Oke, pada video ini saya sharingkan ini. Pada video selanjutnya mungkin saya akan sharingkan bagaimana void ya, gedung yang menghadap ke utara selatan ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungan Anda yang selama ini telah menonton channel saya ya. Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan sukses sebagai gedung Anda, dan yang galau jangan galau lagi. Anda ikuti video saya seluruhnya, maka Anda sudah bisa menjadi konsultan bagi gedung Anda sendiri. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.